Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Magister Ekonomi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya berasal satu pulau dengan Prof. Quraisy Shihab. Saya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Izin bertanya, KB Prof, hari ini kita berbicara tentang visi dari Al-Quran untuk menjawab tantangan zaman. Akan tetapi, dinamika yang sering terjadi di tengah-tengah kita di masyarakat, banyak orang yang memahami agama, banyak orang yang memahami Al-Quran, atau bisa kita sebut dalam tanda kutip, mereka-mereka entah itu seorang ustadz, seorang da'i, seorang kiai, dan ulama, dan sebagainya. Akan tetapi justru mereka-mereka yang paham tentang hal itu masih banyak membuat hal-hal kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau menurut pandangan kita sebagai masyarakat awam, sekelas ulama, sekelas ustadz, sekelas kiai, harusnya mereka lebih paham dari isi-isi Al-Quran dan agama itu sendiri. Akan tetapi masih banyak dinamika yang terjadi, masih ada mereka yang berselisih paham, masih banyak lisan-lisan mereka yang mengeluarkan kalimat-kalimat bahkan sampai menghina. Saya beri satu contoh yang nyata terjadi di tengah-tengah kita. Di pertengahan tahun 2025, ada seorang Gus, seorang ulama yang dengan ringan mengeluarkan kata kalimat dari menyebut ulama kami dari Sulawesi Tengah dengan perkataan monyet dan lain sebagainya. Hal ini kan tak pantas keluar dari lisan seorang yang paham tentang agama dan lisan. Mohon pertanyaannya. Iya, kiranya bisa diberikan pandangan dari Prof dan juga Gus Baha terkait hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tetangganya Pak Quraisy yang jawab saya. Kalau sama tetangga nanti basa-basi. Nggak enak, mau tegas. Ada ustadz yang bilang apa tadi kamu? Ya bagus lah. Artinya bagus itu di luar ustadz dia juga manusia, mungkin pas manusia. Jadi ya biasa aja. Jadi keunikan agama ini adalah yang maksum, yang terjaga dari salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesalahan-kesalahan manusia itu bisa dua, bisa saja ustadz itu salah, bisa saja yang salah itu Anda mengustadkan dia yang sebetulnya ada ustadz. Jadi, mengustadkan orang yang sebetulnya tidak ustadz. Jadi, kalau Pak Quraisy nggak sampai hati karena Anda orang Sulawesi. Orang ingin masih punya kiai yang baik, tidak misoh-misoh. Ya harus dimulai dari memilih kiai yang baik. Kita ini kan wong salah pilih kok marah-marah sendiri, ini gimana? Ini kan repot itu. Makanya kalau istri Anda sering marah-marah itu yang salah istrinya apa pilihan Anda coba? Gimana itu jawabnya? Gak usah dijawab Pak Quraisy, kasihan, tertekan betul beliau ini kan. Dia tahu perasaan saya. Sudah terjawab semuanya, apa lagi yang mau dijawab? Oke, saya berbicara secara umum. Yang pertama dulu, agama ini intinya adalah akhlak. Itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap air. Saya tidak buka ini. Saya berdua dengan Gus Baha. Karena kalau sudah terbuka akan dibuang. Kita harus punya akhlak terhadap air. Ya kan? Nah, jadi inti agama ini akhlak. Yang kedua, jangan pernah maki. Jelas Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan maki. Itu satu. Jadi kalau memang dia ustadz atau kiai, dia tidak bakal maki. Itu yang kedua. Berarti salah pilih. Iya. Jadi artinya yang ketiga yang saya ingin katakan, jangan karena berbeda lantas saling menghujat. Bisa jadi perbedaan itu memang dikehendaki Tuhan. Ada perbedaan yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Kalau Tuhan mau semuanya. Tuhan memang mau kita berbeda. Karena kita tidak bisa hidup tanpa berbeda. Nah, Quran mau kita berbeda. Salah satu sebab perbedaan adalah Quran. Karena penafsirannya bisa berbeda. Saya beri contoh. Wudhu disuruh basuh kepala. Iya. Apa itu kepala? Apa itu kepala? Sudah beda-beda. Sedikit. Oke. Kita baca itu ayat. Hendaklah mereka menggunakan tutup kepala mereka untuk menutup dadanya. Yang disuruh di sini menutup dada menggunakan tutup kepala, atau yang disuruh adalah menutup kepala dan dada? Sudah beda, ya kan? Tutuplah gelas itu pakai buku ini. Buku bukan buat menutup, tetapi gunakan itu. Itu yang menjadikan orang beda nanti. Ya toh? Dulu kiai-kiai kita itu kan kelihatan rambutnya. Karena dia pahami kepala bukan semua kepala. Jadi bisa beda. Jangan kita toleransi. Sedangkan yang terhadap non-muslim kita toleransi. Toleransinya itu jauh lebih hebat dari toleransi yang biasa kita dengarkan. Kalau beda pendapat, yang biasa kita dengarkan apa? Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Pendapat saya benar, tapi boleh. Yang diajarkan Al-Quran lebih dari itu. Apa diajarkan? Qul inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang benar. Kita serahkan pada Tuhan. Tidak ada pertengkaran. Kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kan kita akui kita punya dosa, tapi kalian tidak bertanggung jawab. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Kita tidak tuduh dia dosa. Itu akhlak. Itu yang hilang dari kita. Hilang dari kita. Saya boleh promosi buku. Saya punya buku namanya Yang Hilang dari Kita. Ya itu kan. Terima kasih Gus Baha dan Bro Kures.